Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ortopedi Estetik, Prodi Kesmas, UM Pontianak. Pada mata kuliah ini, saya ingin menyampaikan tentang, ini sesi terakhir ya sebelum kita UAS, UTS ya maksudnya. Komunikasi kesehatan dalam pemasaran sosial. Baik. Ini adalah beberapa literatur yang mungkin teman-teman bisa gali secara mandiri ya. Dan banyak juga selain dari yang saya sampaikan di sini, kalau misalnya teman-teman ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang keterkaitan pemasaran sosial dengan komunikasi. Sebelum kita mengaitkan antara keduanya, mungkin saya akan menyampaikan dulu kenapa harus kita membahas tentang pemasaran. Kalau pemasaran itu sendiri seperti apa? Pemasaran yang dimaksudkan dengan pemasaran sosial adalah pemasaran yang dilakukan oleh suatu lembaga nirlaba yang ibaratnya tidak memerlukan atau tidak mengorientasikan hanya pada laba saja. Jadi kontennya ini adalah pemasaran yang tidak hanya secara komersil saja bertujuan untuk meningkatkan laba yang setinggi-tingginya. Desain, implementasi, dan kendali program-program yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku individu dengan cara yang dipercaya oleh pemasar, ya, pelaku dari pasar, dan sesuai dengan minat individu untuk kepentingan individu atau masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Porter. Kemudian pemasaran sosial menurut Allo Delivery, ya, suatu rancangan atau proses implementasi yang bertujuan untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu gagasan sosial atau suatu kasus atau fenomena juga kepada masyarakat. Ketika kita berada dalam suatu momen yang saat ini kita sedang hadapi semua, yaitu COVID-19, pasti akan banyak sekali media-media yang menyampaikan pesan bahwa stay at home, ya kan? Kemudian social distancing. Nah, gagasan-gagasan ataupun ide-ide yang dikenalkan kepada masyarakat ataupun suatu fenomena kasus, contohnya wabah yang sedang terjadi ini kepada masyarakat, itu salah satu juga contoh dari pemasaran sosial. Nah, tujuannya ini adalah mempengaruhi konsumen untuk mengubah perilaku demi meningkatkan kesehatan, mencegah kecelakaan atau lingkungan. Nah, prinsip pemasaran sosial itu sendiri adalah menerima perilaku yang baru, menolak perilaku potensial atau perilaku negatif, memodifikasi beberapa perilaku, kemudian meninggalkan perilaku yang lama. Ibarat berarti gimana caranya kalau misalnya kita ngomong tentang pemasaran saja, artinya kan kita memasarkan suatu barang yang pada akhirnya ada satu transaksi yang kemudian pembeli itu mau untuk mengorbankan beberapa bagian dari harta atau mungkin yang dia tukarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, sama halnya dengan pemasaran sendiri, kita punya sesuatu yang kita memang ingin menyampaikan bahwa ini penting sekali untuk dipunyai oleh pembeli, gitu ya, oleh masyarakat tentunya, karena kita judulnya saya sudah pemasaran sosial, artinya society. Jadi pembelinya itu ya society. Menerima perilaku yang baru, kemudian menolak perilaku yang negatif, ya kan? Kemudian memodifikasi beberapa perilaku sehingga mereka mau untuk meninggalkan perilaku lama. Nah, ketika kita melihat pemasaran sosial dengan pemasaran komersial, artinya berarti kita harus mampu untuk bisa membedakan pemasaran komersil itu seperti apa, pemasaran sosial itu seperti apa. Yang komersil jelas kita punya barang ataupun punya jasa, tujuannya adalah mencari laba yang setinggi-tingginya dengan modal yang sedikit-sedikitnya. Kemudian berkompetisi untuk menawarkan barang atau jasa yang sama, memenuhi kepuasan akan kebutuhan yang sama. Sementara pemasaran sosial yang dijual itu adalah perubahan perilaku. Gimana caranya supaya perilaku awal yang kurang baik setelah
ada satu produk yang dipasarkan dalam pemasaran sosial, perilakunya jadi lebih baik. Ya. Kemudian yang dijual adalah program kegiatan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah mengubah perilaku baik individu ataupun komunitas. Yang dipromosikan adalah perilaku. Mengapa perilaku itu dilakukan? Manfaatnya apa jika perilaku itu berubah? Apa akibatnya jika perilaku tidak berubah? Nah, itu disampaikan semua dalam promosi pemasaran sosial. Prinsip dan tekniknya adalah memberikan perilaku kepada konsumen sama. Nah, di sini peran dari komunikasi kesehatan itu adalah yang paling menonjol adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan produk kita agar produk kita terjual. Ini fungsinya komunikasi. Nah, kalau pemasaran sosial jelas kan. Salah satu contohnya adalah ketika kita mempromosikan program-program kesehatan, bidang kesehatan. Komunikasi kesehatan akan sangat berperan ketika kita mencoba untuk menyampaikan kepada baik individu lain ataupun komunitas yang kita jadikan sebagai komunikan untuk bisa mendapatkan informasi yang kita promosikan. Nah, jadi setelah kita mengetahui pemasaran sosial itu seperti apa, kemudian bagaimana apa ini tujuannya, kemudian apa bedanya dengan pemasaran komersial. Pada akhirnya kita harus mengetahui bahwa komunikasi itu sangat penting dalam pemasaran sosial. Dan pemasaran sosial itu pun banyak item-item yang membutuhkan komunikasi kesehatan. Dalam hal ini berarti pemasaran sosial yang kita maksudkan adalah dalam bidang kesehatan. Nah, ini adalah contoh-contoh pemasaran sosial yang mungkin tidak hanya pada bidang kesehatan, tapi coba kita bisa mengembangkan lagi dari bidang-bidang kesehatan yang kita bisa gali atau kita coba kembangkan lagi dengan contoh bidang kesehatan. Di sini ada yang terkait dengan mengembangkan pertanian terpadu setelah adanya atau pasca letusan Merapi. Jadi ini adalah suatu program yang memotivasi masyarakat untuk bangkit dari trauma bencana alam. Yang kedua ini adalah mengembangkan early warning system lewat media komunitas. Ya. Kurang lebih sama dengan yang di atas ya, yang tadi. Kemudian ini ada gerakan 1000 Minang. Mengajak perantau mengirim wesel pos ke kampung untuk modal pembentukan bank berkreditan. Nah, ini terkait dengan ekonomi. Kalau kesehatan seperti apa contohnya? Bahaya narkoba, kemudian lingkungan hidup, pemberian ASI eksklusif. Nah, ini semua ketika kita membuat atau mengkonsep satu program agar konsep acara atau kegiatan yang terkait dengan bidang kesehatan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan sasaran masyarakat yang diinginkan, saya rasa perlu adanya satu komunikasi yang baik dalam konsep pemasaran sosial. Ya. Dan ini ya. Perlu gagasan, informasi, komunikasi, dan inovasi. Nah, dalam komunikasi, nah sesuai tadi ya. Nah, seperti ini. Mengadopsi, menerima, berusaha untuk menerima bahwa saya harus melewati itu. Mengimplementasi, akhirnya saya betul-betul ada hasilnya dan saya mau melakukan kembali. Evolusi pada akhirnya perubahan, sama kayak cuci tangan. Setiap kali kita melihat dari dampak COVID, pada akhirnya kita mau untuk berevolusi. Berevolusi itu berarti saya berubah. Yang biasanya saya dari keluar rumah tidak pernah cuci tangan, sekarang keluar pagar saja masuk lagi udah cuci tangan lagi. Dan itu setelah kita berevolusi dalam jangka waktu yang cukup lama, pada akhirnya itu menjadi bisa menjadi suatu kebudayaan. Nah, hal yang sudah terpelihara dengan cukup lama dan kemudian dia bisa menyatu dengan budaya, itu dengan difusi inovasi.
Transformasi suatu bentuk yang baru yang disampaikan kepada masyarakat yang terdiri dari gagasan, pendekatan, dan strategi baru. Nah, batasan yang lain tentang difusi inovasi ini adalah teori tentang bagaimana sebuah ide atau teknologi baru yang tersebar dalam sebuah budaya. Jadi, sekarang ini inovasi, bukan inovasi sebenarnya, PHBS-CTPS itu sesuatu yang sudah harus dilaksanakan semenjak adanya yang kita biasa sebut dengan MDGs, ya kan, Millennium Development Goals, yang kemudian sekarang jadi SDG, Sustainable Development Goals, ya. Itu sebuah hal yang patut kita jadikan sebagai perilaku. Tapi untuk yang sekarang mungkin sudah banyak teknologinya apa? Sudah banyak sekali yang memproduksi hand sanitizer misalkan. Hand sanitizer ini bisa jadi ini merupakan ide yang baru, yang dulu nggak banyak orang yang memproduksi, sekarang sudah banyak memproduksi. Di mana-mana pada akhirnya nanti menciptakan yang bisa dibawa secara mudah, tidak terlalu besar, ataupun yang pas dengan tas-tas yang kecil kalau untuk para ibu dan remaja putri, ya. Dan bahkan mungkin menciptakan hand sanitizer yang ibaratnya yang cocok untuk kaum bapak-bapak nih, jadi nggak yang terlalu besar juga. Jadi hal-hal yang seperti itu yang pada akhirnya membuat mereka itu selalu memperhatikan kebersihan tangan mereka, itu adalah difusi inovasi. Pada akhirnya menjadi satu. Nah, strategi komunikasi kesehatan itu perlu dijalankan dalam pemasaran sosial. Selain melalui proses difusi inovasi, kita bisa melakukan social learning theory. Ya. Nah, nanti ini akan ada gambaran. Social learning theory ini memperhatikan 3 hal. Yang satu itu tentang personal, lingkungan, dan behavior itu sendiri. Kemudian bisa juga melalui model strategi pemasaran sosial. Strategi ini ada 4 sebenarnya. Ya. Saya menyebutnya dengan STP Mix Marketing atau Marketing Mix, bauran pemasaran. Jadi STP, S-nya adalah segmenting, T-nya adalah targeting, P-nya adalah positioning. Yang terakhir adalah Mix Marketing atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini untuk yang paling dasar itu kita akan mengenal dengan model 4P, ya, strategi atau bauran pemasaran dengan 4P. 2 pro, 1 pre, 1 pla. 2 pro itu product, promotion, price, and place. Ya. Yang kemudian terakhir ini adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini sangat efektif juga dilakukan dalam pemasaran sosial. Dalam pemasaran sosial. Kenapa? Karena dasar dari komunikasi persuasif ini adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang untuk mau membeli barang kita. Dengan cara apa? Dengan bantuan banyak sekali media-media yang kita gunakan dan teknik-teknik atau metode-metode yang digunakan dalam mengoptimalkan komunikasi. Penerapan dari strategi komunikasi kesehatan dalam promosi kesehatan. Apa promosi pemasaran sosial. Jadi kita bisa melihat ini yang tadi saya bilang difusi inovasi. Kemudian yang di sini ini adalah SLT, ya, Social Learning Theory, dan ini adalah strategi pemasaran sosial, STP, dan ini adalah marketing mix. Dan ini adalah proses komunikasi persuasi. Nah, di sini ada komunikator, ini adalah bagian dari komunikasi persuasi. Nah, komunikator menyampaikan pesannya melalui media, melalui channel, ya. Kemudian disampaikan kepada komunikan sehingga ada satu perubahan dan perilaku. Marketing mix atau bauran pemasaran ini sendiri ini mengalami suatu pengembangan. Nah, di sini ada 2 pro, 1 pre, 1 pla ini 4P, 4Ps. Ini adalah hal yang minimal wajib untuk dilaksanakan dalam marketing mix. Baru kemudian ada pengembangan
adanya people, kemudian adanya proses yang dipertimbangkan, kemudian ada physical environment. Ya, dan ini akan lebih banyak kita bahas ketika Anda masuk ke dalam peminatan PKIP. Nanti akan ketemu dengan saya yang dibahas dalam mata kuliah pemasaran sosial. Oke, saya rasa cukup ya. Ini adalah sesi ke-7, jadi persiapan untuk minggu depan kita UTS. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.